yaitu intoleransi pada makanan. Intoleransi pada makanan adalah kondisi di mana sistem pencernaan tidak dapat mencerna makanan tertentu. Dengan kata lain, ini juga disebut sebagai kepekaan terhadap makanan. Kepekaan terhadap makanan tentu berarti usus sensitif terhadap suatu makanan tertentu dan tidak dapat mentolerirnya. Ketika makan makanan tertentu mungkin mengalami beberapa gejala yang tidak nyaman seperti diare, sakit perut, atau perut kembung. Intoleransi makanan adalah salah satu masalah kesehatan yang umumnya terjadi. Masalah ini dialami oleh ribuan orang di seluruh dunia. Masalah ini menunjukkan gejala saat seseorang mengkonsumsi makanan tertentu yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Intoleransi makanan ini juga berbeda dengan alergi makanan tentunya. Intoleransi makanan ini tidak dapat memicu respon dari sistem imun dalam tubuh. Penyebab intoleransi pada makanan. 1. Tubuh tidak dapat memiliki enzim untuk mencerna makanan. Kepekaan terhadap makanan adalah contoh utama yang umum. 2. Sindrom iritasi usus. Kondisi kronis ini dapat menyebabkan beberapa gejala seperti sembelit, kram, dan diare. Yang ketiga yaitu sensitivitas terhadap bahan makanan. Misalnya sulfit sebagai bahan pengawet buah kering, makanan kaleng, dan anggur bisa dapat menyebabkan asma pada orang yang sensitif. 4. Yaitu stres berulang atau faktor psikologis. Ada kalanya hanya memikirkan makanan saja dapat menyebabkan seseorang merasa mual, namun alasannya tidak sepenuhnya dapat dipahami. Intoleransi makanan yang paling umum. Yang pertama, susu dan produknya. Pada sebagian besar orang, susu atau produk susu bisa menyebabkan intoleransi makanan, yang termasuk pada produk susu atau olahan susu yakni keju, mentega, es krim, dan yogurt. Ada 2 zat yang bisa menjadi penyebab kenapa beberapa orang itu mengalami intoleransi terhadap susu atau produknya, yaitu laktosa dan kasein. Yang kedua, gluten. Gluten yakni sejenis protein yang terkandung dalam biji-bijian seperti gandum dan jelai. Yang ketiga yaitu histamin. Penyebab paling umum kenapa orang mengalami intoleransi histamin adalah terganggunya fungsi enzim yang bertugas untuk memecah histamin. Yang keempat yaitu kafein. Beberapa orang sangat sensitif terhadap kehadiran kafein, meskipun jumlahnya sangat sedikit. Orang yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap kafein biasanya disebabkan oleh kondisi genetik dan adanya penurunan kemampuan metabolisme terhadap kafein. Yang kelima yaitu fruktosa. Fruktosa adalah jenis gula sederhana yang ditemukan pada buah dan sayur. Pada orang dengan intoleransi fruktosa, fruktosa tidak dapat diserap secara efisien ke dalam darah. Ada beberapa mekanisme yang diduga dapat mendasari terjadinya intoleransi makanan, yaitu yang pertama defisiensi enzim. Defisiensi enzim ini sering terjadi atau sering ditemukan pada kasus intoleransi laktosa. Laktase merupakan enzim yang digunakan untuk memecah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa dan terletak di jejunum. Kedua adalah defek transportasi. Hal ini dapat ditemukan pada intoleransi fruktosa. Yang ketiga yaitu efek farmakologis. Mekanisme yang ketiga adalah efek farmakologis. Mekanisme ini sering ditemukan pada bahan adiktif, contohnya pada kafein, seperti kopi, teh, coklat, dan minuman bersoda yang dapat menstimulasi sekresi asam lambung. Thinking of you, thinking of you.